Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar garis singgung persekutuan dua lingkaran. Apabila ada dua lingkaran, misalnya lingkaran A artinya lingkaran yang berpusat di A, dan lingkaran B artinya lingkaran yang berpusat di B, maka kedua lingkaran ini akan bersinggungan di luar. Nah, namanya adalah garis singgung persekutuan luar atau disingkat dengan GSPL. Yang kedua yaitu menyinggung di dalam. Namanya adalah garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Nah, sebelum kita jelaskan, di sini bagian-bagiannya dari kedua lingkaran ini adalah yang pertama, jarak dari D ke C ini adalah garis singgung kedua lingkaran. Yang kedua, jarak dari D ke A, nah ini adalah jari-jari pada lingkaran A atau disimbolkan dengan R besar. Yang ketiga, jarak dari C ke B, ini adalah jari-jari pada lingkaran B atau disimpulkan dengan R kecil. Yang keempat, jarak antara titik pusat A ke titik pusat B, maka di sini disimbolkan dengan P. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. GSPL, garis singgung persekutuan luar. Ini adalah jarak dari D ke C atau disimbolkan dengan D kecil. Apabila garis singgung DC ini kita geser sejajar dengan CB, maka di sini akan kita peroleh DE. Ingat, konsep dari garis singgung itu adalah tegak lurus. Garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari, maka di sini simbolnya adalah tegak lurus. Siku-siku, kemudian di C ini juga siku-siku. Berikutnya, karena ini tadi kita geser sejajar dengan CB, maka di sini E-nya juga siku-siku, B-nya juga siku-siku. Maka kita akan memperoleh persegi panjang EBCD. Berikutnya di sini ada segitiga EAB. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Penjelasannya ada pada gambar di bawah ini. EB ini adalah garis singgung persekutuan luar. Di sini siku-sikunya ada di E. Kemudian AB ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran atau disimbolkan dengan P. Berikutnya, jarak dari E ke A ini adalah selisih jari-jari yang besar dikurangi dengan jari-jari yang kecil atau R besar dikurangi R kecil. Maka kita kembali ke konsep teori Pythagoras. Ingat teori Pythagoras, di sini ada sisi miring, sisi tegak, dan sisi datar. Masih ingat? Sisi tegak sama dengan sisi miring dikurangi sisi datar. Sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi datar. Sisi datar sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak. Nah, di sini D atau jarak dari B ke A ini adalah garis singgung persekutuan luar atau sisi tegak. Ingat tadi sisi tegak adalah sisi miring dikurangi sisi datar. Sisi miring ini adalah jarak titik pusat dua lingkaran atau P. Dikurangi sisi datarnya adalah selisih R besar dengan R kecil. Kemudian diakarkan dan masing-masing dipangkatkan 2. Yang kedua, bagaimana dengan jarak titik pusat kedua lingkaran? Atau di sini disimbolkan dengan P. Jarak titik pusat kedua lingkaran di sini adalah sisi miring. Sisi miring sama dengan apa? Sisi tegak ditambah dengan sisi datar. Sisi tegaknya adalah D ditambah dengan sisi datar. Sisi datarnya selisih R besar dengan R kecil. Sama diakarkan dan masing-masing dipangkatkan 2. Yang ketiga, sisi datar.
atau R besar dikurangi R kecil, sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak, atau P besar dikurangi P pangkat 2 dikurangi D pangkat 2. Nah, ini adalah konsep untuk garis singgung persekutuan luar. Ingat, ada 3. Yang pertama, kalau yang dicari adalah D. D tadi apa? Yaitu garis singgung persekutuan luar. Kalau di sini adalah sisi tegak, sama dengan sisi miring dikurangi sisi datar. Sisi miringnya adalah garis singgung panjang jarak titik pusat kedua lingkaran. Sisi datarnya adalah selisih jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Yang kedua, apabila yang ditanyakan adalah jarak titik pusat kedua lingkaran atau disimbolkan dengan P. Di sini adalah sisi miring. Sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi datar. Sisi tegaknya D ditambah sisi datarnya R dikurangi R kecil. Diakarkan dan dipangkatkan 2. Yang ketiga, R besar dikurangi R kecil. Di sini adalah sisi datar sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak. Sisi miring, jarak titik pusat kedua lingkaran atau P pangkat 2 dikurangi sisi tegak, yaitu garis singgung persekutuan luar, atau D dipangkatkan 2. Nah, ini adalah untuk bagian-bagian dari garis singgung persekutuan luar. Nah, sekarang kita kembali ke garis singgung persekutuan dalam yang ini. Jarak dari D ke C. Sama konsepnya dengan garis singgung persekutuan luar. Apabila DC ini kita geser sejajar dengan DA, maka akan diperoleh CE. Maka di sini CE-nya sama dengan R besar. CB-nya tadi adalah R kecil. Sehingga pada segitiga yang ini, bisa kalian perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Dan siku-sikunya ada di E. AB, AE, ini adalah garis singgung persekutuan dalam. AE sama dengan DC atau garis singgung persekutuan dalam. Kemudian dari B ke E, ini adalah penjumlahan jari-jari besar dengan jari-jari kecil atau R besar ditambah R kecil. Berikutnya, jarak dari A ke B ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran disimbolkan dengan P. Maka perhatikan pada segitiga ini, pada gambar di bawah ini, segitiga ini akan saya taruh di bawah ini. Yang tadi, di sini adalah AE garis singgung persekutuan dalam atau sisi tegak. AB ini adalah jarak titik pusat kedua lingkaran atau disimbolkan dengan P. Berikutnya EB atau sisi datar ini adalah penjumlahan antara R besar dengan R kecil. Nah, bagaimana cara menentukan garis singgung persekutuan dalam? Garis singgung persekutuan dalam ini adalah sisi tegak atau D. Ingat teori Pitagoras? Teori Pitagoras, sisi tegak sama dengan sisi miring dikurangi sisi datar. Sisi miringnya adalah P, jarak titik pusat kedua lingkaran. Dikurangi dengan sisi datar. Sisi datarnya adalah R besar ditambah R kecil. Kemudian masing-masing diakarkan dan dipangkatkan 2. Yang kedua, jarak titik pusat kedua lingkaran atau disimbolkan dengan P. Di sini adalah sisi miring. Sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi datar. Sisi tegaknya itu adalah D atau garis singgung persekutuan dalam. Ditambah sisi datarnya adalah R besar ditambah R kecil. Kemudian diakarkan dan masing-masing dipangkatkan 2. Yang ketiga, R besar ditambah R kecil atau sisi datar sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak. Sisi miring adalah jarak titik pusat kedua lingkaran atau P pangkat 2. Dikurangi sisi tegak adalah garis singgung persekutuan dalam atau D dipangkatkan 2.
Sehingga sama dengan garis singgung persekutuan luar, pada garis singgung persekutuan dalam di sini kita peroleh 3 konsep. Yang pertama, apabila yang dicari adalah garis singgung persekutuan dalam, maka kita pakai yang ini yaitu P pangkat 2, jarak titik pusat kedua lingkaran dikurangi dengan jumlah kedua jari-jari kedua lingkaran dipangkatkan 2. Yang kedua, kalau yang ditanyakan itu adalah jarak titik pusat kedua lingkaran atau P, itu adalah garis singgung persekutuan dalam ditambah dengan jumlah R besar dengan R kecil dipangkatkan 2. Yang ketiga, untuk menentukan jari-jarinya atau sisi datar sama dengan sisi miring atau jarak titik pusat kedua lingkaran dikurangi dengan sisi tegak atau garis singgung persekutuan dalam dipangkatkan 2. Nah, ini adalah konsep garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Untuk pertemuan kali ini, cukup kita jelaskan garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Berikutnya kita akan membahas tentang soal-soalnya itu pada video berikutnya. Semangat belajar terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.